Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taati, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Materi tentang mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya merupakan salah satu prinsip utama untuk meraih manisnya iman. Jadi manisnya iman di situ kita bisa raih karena sesuatu yang kita cintai di situ karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya setiap sesuatu yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka sesuatu yang kita cintai akan tetap bertahan dan juga kuat. Karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya di situ kita punya dasar bahwasanya setiap sesuatu yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Prinsip utama untuk meraih manisnya iman, intinya cinta yang didasari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meneladani sunnah Rasulullah akan membawa keberkahan. Jadi di situ cinta harus ada yang namanya bukti. Cinta yang kita kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya harus ada bukti. Buktinya apa? Dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Apa yang kita lakukan membawa keberkahan, membawa kenikmatan di dunia, dan kita bawa kepada akhirat kenikmatannya. Selain keberkahan yang kita peroleh, mempererat ukhuwah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Artinya setiap apa yang kita lakukan yaitu sesuai dengan kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di situ akan membawa keberkahan, akan mempererat ukhuwah, mempererat tali persaudaraan di antara sesama, mempererat tali persaudaraan dengan orang lain, dan senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Berikut adalah rangkuman materi yang disusun dengan rapi dan mudah dipahami. Artinya ini berkaitan dengan mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Landasan dalil dan konsep utama
yaitu yang berkaitan dengan mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ saya katakan tadi bahwasanya cinta bukan hanya sekedar ucapan. Melainkan cinta di situ harus ada bukti. Kita cinta sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Artinya mencintai sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya senantiasa kita membuktikan cinta kita dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam kehidupan. Tanda-tanda cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang pertama, mendahulukan perintahnya, melakukan apa yang disukai Allah meskipun terasa berat bagi hawa nafsu. Artinya di sini kita senantiasa harus mendahulukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, makanya di sini bagi seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, ada tanda-tanda mereka mendahulukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya, mereka mendahulukan daripada sesuatu yang lain. Itulah tanda-tanda cinta. Tanda-tanda cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang nomor 2 di sini, mencintai sesama karena ketaatan. Mencintai seseorang karena keimanan dan akhlaknya yang mulia, bukan karena harta, jabatan atau kepentingan dunia semata. Artinya di sini kita mencintai sesuatu, mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, karena keimanan mereka, karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka memiliki harta, bukan karena memiliki dunia, tapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Rasulnya. Makanya di situ kita mencintai sesama karena ketaatan kita, karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang selanjutnya di situ tanda-tanda cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, menjauhi larangan. Meninggalkan hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya, seperti perbuatan zalim dan maksiat. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya melarang kita di situ, melarang supaya kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Artinya jikalau seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, tentunya kita senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya.
Keutamaan dan manfaat mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang pertama, mendapatkan naungan di hari kiamat. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya akan mendapatkan naungannya. Makanya di situ orang yang senantiasa mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, orang tersebut nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Naungan artinya di sini berupa pertolongan yang senantiasa memudahkan perjalanan kita menuju kepada surga. Artinya di situ tidak ada yang bisa menolong diri kita selain syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Artinya di situ pertolongan Allah, kita meminta supaya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Makanya di situ modalnya kita supaya mendapatkan naungan di hari kiamat, di situ modalnya mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Keutamaan dan manfaat mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2, ditempatkan di mimbar cahaya. Mendapat kedudukan istimewa di sisi kanan arsy yang membuat para nabi dan syuhada kagum. Artinya di sini seseorang yang mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, mereka ditempatkan di mimbar cahaya karena keistimewaan yang mereka dapatkan karena mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Keutamaan dan manfaat mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang nomor 3, ketenangan hati, tumbuhnya rasa ikhlas dalam beribadah dan menjalin hubungan sosial. Artinya di sini seseorang yang mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, mereka senantiasa mendapatkan ketenangan hati. Karena seseorang yang mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya akan membawa ketenangan di dalam hatinya. Karena mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Cara menerapkan dalam keseharian mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang pertama, menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Mempraktekkan tuntunan Nabi Muhammad SAW seperti ibadah harian hingga akhlak bermasyarakat. Artinya di sini kita senantiasa menerapkan cara-cara bagaimana kita bisa menerapkan mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengikuti sunnahnya Rasulullah, menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, mulai dari ibadah harian hingga akhlak bermasyarakat. Akhlak ini sangat penting karena akhlak di sini bagaimana cara menata perilaku kita supaya baik, sehingga kita memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan memiliki hubungan baik dengan sesama. Cara menerapkan dalam keseharian mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Yang nomor 2, saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di situ menyukai orang-orang yang saling mengingatkan satu sama lain tentang kebaikan dan kebenaran. Makanya di sini kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Mengajak sahabat dan keluarga untuk istiqomah serta menjauhi larangan agama. Larangan agama, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jauhi, dan apa-apa
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Cara menerapkan dalam keseharian mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menebarkan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya menebarkan kasih sayang kepada sesama. Makanya kita senantiasa menebarkan kasih sayang kepada sesama, kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Itulah makna materi tentang mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ولمن دخل في بيته أن كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.